Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Devina Namayanti dari Prodi Gizi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme zat gizi makro pada lemak. Nah, jadi sebelum masuk ke proses metabolisme lemak, harus pada tahu dulu dong, apa sih metabolisme lemak itu? Jadi, metabolisme sendiri adalah proses yang menggambarkan perubahan makromolekul, terutama senyawa organik melalui interkonversi kimiawi secara biologis. Proses metabolisme ini sangat dibantu oleh enzim yang bekerja secara spesifik. Dampak metabolisme secara biokimia meliputi pembentukan maupun penguraian makromolekul organik seperti protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, kalau lemak apa dong? Jadi, lemak atau lipid merupakan salah satu makromolekul heterogen yang sangat berperan dalam fungsi biologis pada organisme. Jadi, metabolisme lemak adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memecah, menyerap, mengangkut, menggunakan, dan mengeluarkan lemak. Ada beberapa fungsi lemak. Yang pertama, sebagai sumber energi terbesar setelah karbohidrat. Yang kedua, pembawa dan penyerapan vitamin A, D, E, dan K atau vitamin larut lemak. Yang ketiga, sebagai insulasi untuk mencegah tubuh kehilangan panas, serta untuk membentuk lapisan protektif untuk melindungi organ dalam kita. Lanjut ke proses metabolisme lemak. Jadi, lemak yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk triacylglycerol atau TAG, atau yang sering kita sebut dengan trigliserida. Nah, trigliserida ini akan melewati proses lipolisis atau pemecah lipid menjadi dua bentuk, yaitu gliserol dan asam lemak bebas atau fat fatty acid atau FFA. Masing-masing bentuk dari hasil proses lipolisis, yaitu gliserol dan asam lemak bebas, akan melewati proses metabolisme yang menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, yang pertama ada gliserol. Gliserol akan diubah menjadi gliserol fosfat, lalu diubah lagi menjadi dihidroksilaseton fosfat, sehingga menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, gliseraldehid 3 fosfat akan melalui proses glikolisis dan menjadi pirufat. Nah, pirufat ini yang akan menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs yang menghasilkan energi. Selanjutnya dalam bentuk asam lemak bebas. Nah, asam lemak akan melalui proses oksidasi sehingga menjadi asil koenzim A. Nah, asil koenzim A ini yang akan melalui 5 kali proses beta oksidasi sehingga menjadi asetil-CoA. Sama seperti bentuk gliserol, asetil-CoA dalam bentuk asam lemak bebas akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan energi. Pada proses metabolisme lemak ada yang namanya beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses metabolisme yang memecah asam lemak untuk menghasilkan energi. Beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA, NADH, dan FADH2 yang digunakan untuk memproduksi ATP. Proses ini sangat penting untuk pasokan energi, terutama pada jaringan jantung dan hati. Beta oksidasi sendiri memiliki 4 tahapan, yaitu tahapan pertama dehidrogenasi, tahapan kedua hidratasi, tahapan ketiga dehidrogenasi, dan tahapan keempat dialisis. Sekian penjelasan saya tentang metabolisme zat gizi makro pada lemak. Saya akhiri. Terima kasih.